Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin, nabiyyina Muhammadin alaihi afdalus salati wa atammut taslim, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman mazidan ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Fallahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Para hadirin, ikhwati fid din wa akhwat fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita masih di pembahasan bab tentang hukum sihir. Ayatnya sudah kita bacakan, yakni firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 101 sampai 103. Ada sekitar 6 syahid atau 6 poin yang menjelaskan tentang kufurnya perbuatan sihir. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, kesimpulan dari ayat-ayat tersebut, berdasarkan ayat tersebut kita memahami bahwa sihir itu merupakan perbuatannya setan. Sihir merupakan perbuatannya setan. Kemudian berdasarkan ayat tersebut kita memahami bahwa Nabi Sulaiman alaihi salam, beliau terbebas dari segala praktek sihir. Kemudian juga berkaitan dengan bab sangat jelas bahwa mempelajari, mempraktekkan dan mengajarkan ilmu sihir hukumnya kafir. Dan dari ayat tersebut juga kita memahami bahwa sihir itu memiliki pengaruh, dan pengaruh daripada sihir itu hak, benar-benar nyata, dan semua itu tentu dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sekuat apapun pengaruh daripada sihir, ketika Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan, maka sihir itu tidak akan berpengaruh sedikit pun. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, maka dari sini juga kita memahami sihir itu tidak membawa manfaat apapun, tidak membawa manfaat sedikit pun. Yang ada justru adalah madarat. Sihir itu membawa madarat, baik untuk pelaku sihirnya, untuk terkait dengan lahir dan batinnya, dunia dan agamanya, sekaligus juga sangat berdampak buruk terhadap kehidupan akhiratnya jika dia tidak bertaubat sebelum kematiannya. Baik, para jamaah, orang bisa bertaubat dari sihir, para jamaah, kepada Allah. Namun para korban dari praktek sihirnya ini tentu urusannya menjadi panjang. Ya, tidak cukup dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menjadi korban dari kejahatan sihirnya, dia harus meminta maaf mereka. Dan bagaimana kalau kemudian mereka sudah pada meninggal dunia? Korban-korbannya ini sudah pada meninggal dunia. Ini tentu permasalahan yang sangat panjang, permasalahan yang sangat besar. Dan di kehidupan akhirat, para jamaah, segala sesuatu akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berdasarkan ayat-ayat tadi juga kita memahami bahwasannya pelaku sihir itu hina dan rendah martabatnya, ya, di dunia apalagi nanti di kehidupan akhirat. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan dalil yang beliau sampaikan setelah memaparkan ayat tadi. Beliau menukilkan surat An-Nisa ayat 51. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut
wa yaqulun lilladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabilah. Artinya, apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari Alkitab? Di sini Allah Subhanahu wa taala, para jamaah sekalian, sedang menjelaskan tentang ahlul kitab yang berpaling dari kebenaran. Kondisi mereka yu'minuna bil jibti wat taghut. Mereka percaya, mereka beriman kepada jibti dan taghut. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan lilladzina kafaru, kepada orang-orang kafir musyrik, kepada orang-orang kafir yakni musyrikin Mekah, haula'i ahda minal ladzina amanu sabila, bahwa mereka itu lebih benar jalannya dari orang-orang yang beriman. Ini ahlul kitab ya, menghibur, membesarkan hatinya orang-orang musyrik Mekah, bahwa haula ahda minal ladzina amanu sabila, mereka itu ya lebih benar jalannya daripada orang-orang beriman. Jadi musyrikin Mekah dianggap oleh ahlul kitab lebih benar, lebih lurus jalannya daripada orang-orang beriman, para pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik para jamaah, dari ayat ini terkait dengan bab kita ada pada kalimat yu'minuna bil jibti wat taghut. Mereka beriman kepada al-jibti wat taghut. Ayat ini pernah kita bahas di bab sebelumnya. Ketika ada ahlul kitab, Yahudi atau Nasrani, yang beriman kepada jibti dan taghut, maka demikian pula dari umat ini. Karena Nabi sudah menyatakan la tattabi'anna sanana man kana qablakum. Akan ada, benar-benar ada di antara kalian dari umat ini, yakni di antara kalian kaum muslimin, yang akan mengikuti tradisi orang-orang sebelum kalian, yakni tradisinya ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Nah, kalau ada Yahudi dan Nasrani yu'minuna bil jibti wat taghut, maka demikian pula di antara umat ini akan ada yang seperti mereka, yu'minuna bil jibti wat taghut. Di kelanjutan matannya, para jamaah yang dirahmati Allah, muallif rahimahullahu taala, beliau menukilkan asar dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, al-jibti yakni as-sihr. Yang disebut dengan al-jibti adalah sihir. Sedangkan yang dimaksud dengan at-taghut adalah setan. Berarti ahlul kitab mereka mempercayai sihir dan mereka beriman kepada taghut, yakni kepada setan. Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, at-tawaghit al-kuhan. Yang disebut dengan taghut, para taghut itu adalah kuhan, yakni para dukun. Yang semisal dengan dukun siapa? Yang semisal dengan dukun siapa? Tukang sihir. Kemudian beliau mengatakan kana yanzilu alaihi musyaitan. Biasanya para jamaah yang dirahmati Allah, para dukun ini atau para tukang sihir ini kerap kali mereka didatangi oleh setan-setan. Karena kalau orang itu beneran jadi dukun, maka pasti dia punya kerjasama, dia punya kontrak bersama dengan setan. Orang itu kalau beneran tukang sihir, para jamaah yang dirahmati Allah, maka mereka pasti punya kontrak bersama dengan setan. Makanya teman dekatnya adalah setan. Yanzilu alaihim asyaitan. Ya, setan selalu turun kepada mereka. Fi kulli hayyin wahid. Tukang sihir ini para jamaah, kata Jabir bin Abdullah, biasanya setiap satu qabilah. Hayyun itu qabilah, atau boleh dikatakan satu pemukiman. Berarti setiap kampung, para jamaah yang dirahmati Allah, terdapat seorang tukang sihir.
Biasanya ya satu kampung itu ada saja tukang sihirnya. Nasallallahu al-afwa wal afiyah wassalamah. Ya, semoga di Balikpapan tidak ada. Kira-kira ada enggak, Pak? Ada tidak? Mungkin satu kota lebih dari satu orang gitu ya, tukang sihir. Kalau nyari plangnya insya Allah nggak ada. Tukang sihir 100 meter arah kanan, nggak ada ya, tidak ada. Kenapa? Mereka paham kalau kemudian jati diri mereka ditampilkan, biasanya tidak laris, tidak laku. Maka mereka pakai bahasa lain, pakai istilah, pakai nama atau ungkapan yang lain. Misalkan paranormal, begitu ya, guru spiritual, orang pintar, apalagi Pak, ahli metafisika, buya fulan, ya, ustadz fulan, kiai fulan, ya, ajengan fulan, tuan guru fulan, begitu ya. Atau nama apapun itu, bisa jadi ada yang pakai nama Habib fulan, aslinya dukun, tukang sihir, begitu. Maka dalam kaidah dikatakan al-ibratu bil haqa'iq la bil asma. Ya, sesuatu yang menjadi penilaian terhadap sesuatu itu sesuai dengan hakikatnya, bukan berdasarkan nama. Terserah namanya apa saja, kalau hakikatnya adalah sesuatu yang haram, maka kita bilang haram. Terserah apapun namanya, kalau sesuatu itu hakikatnya perdukunan, hakikatnya kekufuran, maka berarti dia kekufuran, perdukunan, apapun itu namanya. Baik para jamaah, kalau gelas ini kita kasih khamar, kemudian dikasih label air menyegarkan, air mineral menyegarkan, antum hukumi apa ini? Hukumi labelnya, namanya, atau hakikat isinya? Kita hukumi hakikat isinya. Ini isinya apa? Oh, isinya khamar, berarti ini memabukkan. Kalau memabukkan berarti haram, walaupun dikasih nama ini air mineral menyegarkan. Nah itu para jamaah, barakallahu fikum. Kalau hakikatnya tukang sihir, hakikatnya dukun, maka kita bilang dukun, walaupun dia menamakan dirinya bukan dukun. Baik para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah ini di masa itu begitu ya, hampir satu qabilah ada tukang sihirnya, hampir satu wilayah, satu perkampungan ada tukang sihirnya. Bagaimana di masa ini? Begitu ya, bagaimana di masa ini? Semoga Allah bersihkan ya kampung kita, kota kita, dan Allah bersihkan negeri ini dari tukang sihir dan dukun. Baik para jamaah yang dirahmati Allah, berdasarkan ayat ini kita memahami tentang penyimpangan ahlul kitab. Penyimpangan ahlul kitab, mereka yu'minuna bil jibti wa taghut, berarti praktek sihir, kemudian peribadatan, keimanan kepada taghut, ini terjadi di kalangan ahlul kitab. Taib. Di ujung ayat para jamaah, atau sebelum itu saya ingin menjelaskan makna dari taghut. Taghut itu para jamaah satu istilah yang didefinisikan oleh para ulama dengan banyak definisi. Para ulama memberikan contoh tentang taghut ini banyak sekali. Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, sebagaimana yang tadi kita sampaikan, beliau mengatakan bahwasannya at-tawaghit al-kuhan, taghut itu adalah para dukun. Imam Malik rahimahullahu taala mengatakan bahwasannya taghut itu man ubida min dunillah wa huwa radin, siapa yang diibadahi
selain Allah dan dia ridha dirinya diibadahi. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, seperti yang tadi kita nukilkan juga, beliau mengatakan taghut itu adalah asyaitan. Taghut itu adalah setan. Al-Imam Ibn Sirin rahimahullahu taala, beliau mengatakan taghut itu adalah as-sahir. Taghut itu adalah tukang sihir. Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala, beliau mengatakan taghut itu adalah maradat ahlil kitab, yakni penjahatnya ahlul kitab, ya, gembong kekufuran dari ahlul kitab. Ahlul kitab yang menyimpang, karena ahlul kitab ada di antara mereka yang beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Musa, beriman kepada Nabi Isa, dan mati di atas itu. Sejatinya mereka adalah muslimun fi zamani. Mereka adalah kaum muslimin di zamannya. Nah, sebagian daripada ahlul kitab, maka para jamaah yang dirahmati Allah, mereka tidak lagi beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya keimanan. Mereka juga tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul akhir zaman. Maka mereka disebut orang-orang kafir. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Nah, para jamaah, Imam Ibnul Jauzi menjelaskan bahwasanya taghut itu adalah maradat ahlil kitab, yakni ahlul kitab yang menyimpang, yang murtad, ya, dari agama yang dibawa oleh Nabi Musa atau agama yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam. Kemudian sebagian ulama mengatakan bahwasanya taghut itu adalah al-asnam, sesembahan-sesembahan selain Allah, berhala-berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama juga mengatakan taghut itu kullu ra'sin fid dhalal, ya, setiap gembong kesesatan, tokoh-tokoh kesesatan, itu juga disebut dengan taghut. Kemudian Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwasannya di antara makna taghut, di antara contoh taghut adalah akilur riswah, orang yang memakan suap. Suap, paham ya? Riswah. Bukan orang yang disuapi, ya, bukan. Tapi maksudnya orang yang memakan riswah, orang yang memakan suap. Ya, bahasa lain suap itu apa? Sogok. Ya, disogok, kemudian dia makan sogokannya itu. Bahaya enggak, Pak? Bahaya. Oh, disogok bisa mati. Taib para jamaah. Atau apalah, ya, pelicin kah? Banyak ya istilah. Uang sanggar kah? Begitu kan? Apalagi, Pak? Uang rokok gitu. Pokoknya riswah. Nah, pemakan riswah itu taghut. Barakallahu fiikum. Baik para jamaah. Kemudian juga Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau menyatakan, ya, di antara contoh taghut adalah al-amil bi ghairi ilmin, orang yang beramal tanpa dasar ilmu, itu juga taghut. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala juga mengatakan bahwasanya taghut adalah dinar dan dirham. Dinar dan dirham, uang emas dan uang perak, itu taghut. Kenapa? Karena sering disembah-sembah oleh manusia. Ya tidak, Pak? Ada orang nyembah dinar dirham? Ada. Gitu ya. Itulah orang-orang yang enggak peduli kepada kehidupan akhiratnya, nggak peduli kepada kewajiban agamanya, dia terfitnah oleh fulus, oleh uang perak ataupun uang emas.
Taib para jamaah. Dinar dirham itu juga termasuk taghut. Nah, dari sini kita memahami bahwasannya taghut itu tidak mesti bentuknya kekufuran. Dosa-dosa besar atau bahkan benda-benda mati kadang disebut dengan taghut. Dan ini para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama ini sebagai bantahan kepada orang-orang Khawarij di mana mereka memutlakkan istilah taghut itu kepada hukum kufur. Kalau ada taghut pasti kafir. Begitu. Nah, padahal taghut itu maknanya banyak. Ini taghut yang mana dulu? Karena pemakan riswah itu taghut. Kemudian benda-benda mati seperti berhala-berhala yang disembah selain Allah itu juga taghut. Dinar dan dirham itu juga taghut. Jadi tidak identik dengan makna kekufuran saja. Ada yang modelnya model kekufuran, ada juga yang dosa besar. Taib. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan di ujung ayat dari surat An-Nisa ayat 51. Ahlul kitab berkata kepada musyrikin Mekah, haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Bahwasannya kalian itu lebih benar jalannya daripada orang-orang beriman. Kalian tuh hebat, kalian lebih dapat petunjuk, lebih lurus jalannya, lebih benar jalan kalian dibandingkan pengikutnya Muhammad. Begitu para jamaah. Di sini para ulama memberikan penjelasan ya tentang karakternya orang-orang Yahudi. Ya, di antara karakternya orang Yahudi atau yang semisal dengan mereka dari ahlul kitab, suka menjilat, suka bersaksi dusta. Barakallahu fikum. Ya. Mereka sejatinya bersaksi dusta, mengklaim bahwasanya orang-orang musyrikin lebih baik dan lebih dekat jalan mereka kepada kebenaran daripada kaum muslimin, pengikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tukang menjilat. Jadi di sini senang, di sana senang, di mana-mana dia senang. Begitu. Para jamaah, kalau ada di komunitas ini seolah-olah dia ada di situ, di tempat yang lain juga seolah-olah dia bergabung dengan mereka. Begitu. Sukanya menjilat. Ini karakternya orang Yahudi. Pokoknya mana yang menguntungkan, mana yang menyenangkan, dan mana yang mengenyangkan, dia di situ. Ya. Taib para jamaah. Nas'alullah al-afwa wal afiyah wassalam. Berikutnya beliau menukilkan riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ijtanibu as-sab'al mubiqat." Qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Qala asy-syirku billah was-sihru wa qatlun nafsi allati harramallah illa bil haqq wa aklur riba wa aklu malil yatim wa tawalli yaumaz zahfi wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayatnya sahih, ada di Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim. Ya, hadis yang masyhur para jamaah. Jauhilah, kata Nabi, 7 perkara yang mendatangkan kebinasaan. Para sahabat bertanya, wa mahunna? Apakah ke-7 perkara itu ya Rasulullah? Kemudian Nabi menyebutkannya, dan ternyata yang kedua Nabi sebutkan as-sihru, sihir. Berarti sihir itu membinasakan, tidak ada manfaat, tidak ada maslahatnya sama sekali. Ya, beliau mengatakan 7 perkara membinasakan itu. Yang pertama adalah asyirku billah, menyekutukan Allah. Yang kedua sihir. Yang ketiga, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang dibenarkan syariat. Kemudian yang membinasakan adalah makan riba. Kemudian makan harta anak yatim.
melarikan diri dari medan pertempuran kecuali untuk menyusun siasat. Ya, balik ke belakang untuk menyusun strategi, menyusun siasat perang, tidak masalah. Tapi kalau mundur ke belakang, balik ke belakang karena dia pengecut, ya, takut dengan musuh, para jamaah yang dirahmati Allah, ini perkara membinasakan dan itu dosa yang sangat besar. Kemudian melontarkan tuduhan zina terhadap wanita-wanita mukminah yang terjaga dari perbuatan dosa dan dia tidak tahu menau dengannya. Ya, wanita yang baik-baik menjaga kemaluan dan juga kehormatannya kemudian dituduh berzina. Ini urusan besar para jamaah. Nuduh zina ini dosa besar kalau tidak sesuai fakta. Makanya kan harus ada saksi, ya, harus ada saksi yang melihat langsung. Ya, betapa kehormatan seorang muslim itu sangat terjaga. Ya, dan tentu ini bukan berarti ya silahkan bebas berzina, yang penting nggak ketahuan. Ya, bukan juga begitu. Karena Allah Maha tahu. Ya, orang bisa lolos di persidangan dunia, ya sejatinya dia tidak akan pernah bisa lolos di persidangan kehidupan akhirat. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, berdasarkan hadis ini jelas sekali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita ya supaya waspada menjauhi 7 perkara dosa besar yang menyeret pelakunya kepada jurang kebinasaan, baik di dunia, lebih-lebih lagi nanti di kehidupan akhirat. Ini Pak, 7 pelaku dosa besar ini nggak ada ceritanya yang hidupnya bahagia. Di dunia saja mereka sudah belangsak. Kalaupun mereka seolah-olah bahagia, itu yang kelihatannya. Sejatinya mereka tidak pernah merasakan kebahagiaan. Itu di dunia sudah bikin sengsara. Bagaimana lagi di kehidupan akhirat? Nah, yang pertama syirik. Jelas ya. Ya, syirik ini menjadi inti pembahasan kitab ini dari awal sampai akhirnya. Pertengahannya juga demikian. Semuanya membahas tentang hakikat syirik dan juga hakikat tauhid. Ini dosa besar paling besar. Ya, dosa yang paling dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang bisa menghancurkan, merusak, bahkan membatalkan syahadat la ilaha illallah yang kita ikrarkan. Dosa syirik. Kemudian dosa sihir. Dan ini sesuai dengan pembahasan bab kita. Berarti sihir itu dosa besar yang membinasakan. Ya, sihir itu para jamaah yang dirahmati Allah, ini sejatinya adalah penyakit sosial. Ya, penyakit sosial. Orang ketika bermasalah sama orang lain, ya, biasanya solusinya adalah sihir. Dia lempar sihir, dia teluh, dia santet orang yang bermasalah dengan dirinya. Barakallahu fikum. Disangkanya ketika orang itu sudah tersantet, tersihir, selesai urusan. Padahal tidak selesai urusan. Dia pelaku sihirnya atau yang menjadi dalang dari tersihirnya seseorang, dia akan merasakan kesengsaraan lebih parah dari apa yang dia timpakan kepada orang lain. Para jamaah, jika dia tidak bertaubat di dunia, maka para jamaah yang dirahmati Allah, itu akan menjadi petaka besar di kehidupan akhiratnya. Sihir. Ya. Baik. Di dalam sihir jelas ada praktek perdukunan, penipuan, pemalsuan, khurafat, ya, merampas harta orang lain tanpa hak, ya, kemudian berdusta, merampas kehormatan orang, ya, merampas para jamaah nama baik orang. Banyak sekali kemungkaran. Ya, kalau dosa biasa saja dilakukan oleh seseorang, dosa ini akan menyeret kepada dosa-dosa yang lainnya. Bagaimana kalau dosa itu dosa besar yang dikerjakan? Ya, maka akan menyeret dosa-dosa yang lain yang sangat banyak sekali. Baik para jamaah, maka jauhi perbuatan sihir. Dan nanti di dalil berikutnya, kemudian di bab-bab berikutnya masih tentang sihir. Ini ngeri sekali konsekuensinya. Ya.
Kalau tegak hukum Islam para jamaah, maka sebetulnya tukang sihir mereka tidak akan punya tempat. Karena ketika ketahuan ya praktek sihirnya, ya maka penyelesaiannya di dalam syariat Islam darbuhu bisaif, dipenggal lehernya, diselesaikan. Nah, ini penyakit sosial. Kalau kemudian tidak diselesaikan, nah ini madaratnya lebih besar. Akan banyak orang-orang yang kemudian jadi korban sihir lagi. Akan banyak orang yang kemudian pakai jasa tukang sihir ini. Ya, terlebih manusia di zaman ini para jamaah, ya sedikit bermasalah ya langsung baper, ya. Dia tidak mau bermasalah. Dia tidak mau misalkan dipermasalahkan. Maka seringkali ya solusi yang mereka ambil adalah solusi ini. Biar diselesaikan. Ya disangkanya akan selesai dengan mudah, ternyata tidak. Ini berkepanjangan para jamaah. Bayangkan kalau yang disihir ini kemudian mati. Kita pengen taubat, begitu kan? Kan harus minta maaf. Orangnya sudah mati, bagaimana? Ya kan? Berat urusan. Itu kalau satu orang, kalau korbannya banyak, satu keluarga dia sihir. Nauzubillah. Baik. Kemudian berikutnya, membunuh jiwa yang diharamkan Allah tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Kenapa ini diharamkan? Kenapa ini menjadi dosa besar yang menyeret manusia ke dalam kehancuran dan kebinasaan? Karena para jamaah, membunuh jiwa yang diharamkan ini tindakan yang bisa menimbulkan kekacauan, gangguan keamanan, membuat orang itu resah, ketakutan, cemas, ya, rasa takut di masyarakat. Coba kalau satu wilayah para jamaah dikenal banyak begal di malam hari, ngeri nggak kira-kira? Ngeri, gitu ya. Kita sering dengar beritanya di satu kawasan, di satu wilayah, ya ada begal dengan nama-nama tertentu. Gitu. Jadi orang takut mau keluar malam takut. Ya. Semoga Allah bersihkan kota ini dari semua penjahat. Gitu ya. Baik para jamaah, karena mereka membuat kekacauan. Mereka meresahkan masyarakat, menghilangkan rasa aman ya di tengah-tengah mereka. Baik. Kita kalau ke masjid saja Pak, pakai sandal jepit dengan sandal kulit, beda rasa enggak ini? Gimana Pak? Antum bawa sandal kulit, harganya jutaan, dengan sandal jepit, harganya puluhan ribu saja. Rasanya di sini beda enggak ketika ke masjid? Ya. Rakaat kedua baru ingat, aduh sandal enggak dimasukin gitu kan. Sandal enggak dimasukin. Ada orang itu Jumatan Pak bawa sandal jepit, pulang bawa sandal kulit. Gitu. Luar biasa. Ini barokah Jumatan katanya gitu. Nah, kalau kita sedang sholat, lupa sandal kulit kita yang harga jutaan, lupa dimasukin ke loker. Kok jadi resah? Aduh, jadi gelisah. Ini kira-kira kenapa? Kira-kira kenapa Pak? Berarti nggak aman. Ini nggak aman. Hilang rasa aman. Kalau aman, anteng-anteng aja. Gitu kan? Mau sandal kulit, kamu sandal apa gitu. Yang harganya mahal sekalipun, kalau aman kitanya kan tenang juga, aman-aman saja gitu. Nah kalau kita masih resah gelisah, oh berarti ada sesuatu yang kurang. Apa itu? Rasa aman ya. Dan ternyata masjid menjadi sasaran empuk bagi para penjahat begini Pak ya. Penjahat kelas sandal itu ya. Nah itu para jamaah, ada juga spesialis kotak infak, gitu kan? Masjid ini gimana Pak? Aman-aman saja? Pernah kebobolan tidak? Ada satu masjid, alhamdulillah, kesorot CCTV, ketahuan orangnya, ketangkep juga, alhamdulillah, gitu kan? Sampai baca surat pernyataan. Nah ini biar orang pada tahu, begitu ya? Karena mohon maaf, orang ke masjid itu niatnya kan aneh-aneh, gitu kan? Tidak semuanya ingin ibadah kepada Allah. Ada yang niatnya memang jahat, gitu. Dia cari kesempatan dalam kesempitan.
Thayyib para jamaah. Nah, ini menunjukkan bahwa di masjid juga banyak setan. Nah, setan jenis manusia yang begini-gini nih. Thayyib para jamaah. Nah, ini nikmat aman. Jadi penting sekali nikmat aman itu. Karena itu yang membuat aman, tentram hati kita. Kalau nikmat aman ini ada, Masya Allah, ibadah itu nyaman sekali para jamaah. Tapi kalau nikmat keamanan ini hilang, maka berat kita beribadah dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya tadi saja, gitu ya. Orang lupa masukin sendal kulitnya ke loker, itu langsung rasa gelisah. Sampai enggak ingat lagi yang dibaca imam nih surat apa. Yang diingat, mudah-mudahan enggak diambil, mudah-mudahan enggak diambil. Ayo imam, cepat salam, cepat salam, cepat salam. Gitu kan? Kenapa? Karena langsung setelah salam langsung loncat dia keluar. Alhamdulillah masih ada gitu. Nah itu para jamaah. Taib. Ya jadi kalau ke masjid pakai sendal biasa saja Pak ya. Kalau ke masjid pakai sendal biasa supaya sholat kita tenang gitu. Kalaupun sendal jepit yang diambil kan lebih tenang gitu daripada sendal kulit gitu. Taib. Nah itu membunuh jiwa. Jadi ini merasahkan, membuat kekacauan di tengah-tengah manusia. Makanya dia termasuk mubiqat, ya, dosa besar yang membinasakan. Kemudian makan riba. Makan riba berarti menyebabkan terambilnya harta orang lain dengan cara yang batil. Ya, tanpa kerja, tanpa usaha yang bermanfaat bagi masyarakat. Ada orang jualan duit para jamaah, pinjam 1 juta nanti balik 1.100.000. Jualan uang. Begitu ya. Nah, ini macam-macam ya riba ini. Tentu pembahasannya bukan di sini. Kemudian merampas harta anak yatim. Ya, ini juga tindakan kezaliman terhadap seorang yang lemah, yang tidak ada penolong baginya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Anak yatim gak ngerti apa-apa, masih kecil, belum balik para jamaah. Dia punya warisan misalkan dari orang tuanya, dimakan oleh seseorang. Nah, ini namanya akil malil yatim. Ya, dia pemakan harta anak yatim. Ini dosa besar. Kemudian melarikan diri dari peperangan melawan orang kafir tanpa ada kepentingan. Baik para jamaah. Kenapa ini diharamkan jadi dosa besar? Kenapa? Lari dari peperangan, ini berangkat jihad. Ya setelah perang berkecamuk, ngelihat pasukan musuh mengerikan, ya kekuatannya lebih dahsyat, dia kemudian balik ke belakang. Ini dosa besar, dosa yang sangat besar, dan ini dosa yang membinasakan. Kenapa demikian? Karena akan menyebabkan kekalahan bagi kaum muslimin, menjadikan kaum muslimin tercabik-cabik persatuan dan kesatuan mereka, hilang kekuatan mereka, ya gara-gara orang munafik seperti ini, lari dari medan jihad. Kemudian yang terakhir, melontarkan tuduhan zina terhadap wanita muslimah yang baik-baik. Barakallahu fikum para jamaah yang dirahmati Allah. Ya, ini pernah terjadi pada Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau difitnah ya melakukan perbuatan zina dengan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini perkara besar, ujian yang begitu besar yang menimpa Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, kenapa? Karena tidak ada penolong bagi beliau yang akan mensucikan dirinya kecuali hanya Allah. Ya, kisahnya begitu mengharukan para jamaah. Ibunda Aisyah nangis terus-menerus ya sampai kering air matanya. Ya, tidak bisa lagi keluar air matanya, saking terkuras habis. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala dengan rahman dan rahimnya mensucikan Ibunda Aisyah dari atas 7 langit sana. Ya, disucikan beliau. Baik para jamaah. Dan ternyata usut punya usut, siapa pelaku pertamanya? Siapa para jamaah? Yang menyebarkan hadisul ifki, ya berita dusta, berita bohong tentang Ibunda Aisyah. Siapa? Orang-orang munafik. Orang-orang munafik. Ini kerjaannya mereka menyebarkan hoax, gitu ya. Menyebarkan berita-berita palsu, ya, membuat chaos di tengah-tengah manusia. Nasallallahu alaihi wal afiyah wassalam. Baik para jamaah.
Saya tambahkan sedikit tentang qatlun nafsi, membunuh jiwa. Di sana ada membunuh jiwa yang dibenarkan syariat. Begitu ya. Membunuh jiwa yang dibenarkan syariat. Di antaranya apa? Zina ba'da muhsan, ya ba'da ihsani. Yakni berzina bagi orang yang pernah menikah. Zina. Maka ketika ketahuan saksinya lengkap, para jamaah yang dirahmati Allah, mereka dihukum rajam sampai mati. Siapa yang mengeksekusi? Yang mengeksekusi tentunya adalah ulil amri, ya bukan ustadz, ya pimpinan pengajian. Gitu. Yang mengeksekusi harus ulil amri, jangan kita sendiri. Baik, karena ini urusan besar terkait dengan kehormatan sesama muslim. Kemudian orang yang murtad, halal darahnya. Orang yang murtad, siapa yang mengeksekusi? Juga lagi-lagi ulil amri, bukan kita. Kemudian qisas, an-nafsu bin nafsi, pati dibayar pati, nyawa dibayar nyawa. Itu. Qisas, orang membunuh dibunuh lagi dalam Islam. Kemudian sebab-sebab yang lainnya yang menjadikan halal darah seseorang, termasuk adalah kafir harbi. Kafir harbi itu orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Mereka akan angkat senjata, ya, menumpas, membunuh kaum muslimin. Mereka halal darahnya. Baik para jamaah. Nah, jihadnya pun harus dengan bendera dari ulil amri. Barakallahu fiikum. Sedangkan jiwa-jiwa yang haram untuk ditumpahkan darahnya, pertama adalah muslim. Sesama muslim tidak boleh saling menumpahkan darah. Ya. Jiwa seorang muslim, nyawa seorang muslim itu haram. Kemudian yang haram untuk ditumpahkan darahnya kafir zimmi. Kafir zimmi, orang kafir yang membayar jizyah, membayar upeti kepada pemerintahan kaum muslimin. Mereka ada di wilayah kekuasaan kaum muslimin, mereka bayar pajak kepada pemerintahan kaum muslimin, bayar upeti, ya. Nah, mereka dilindungi, tidak boleh dibunuh. Kemudian kafir muahid, orang kafir yang punya perjanjian damai dengan kaum muslimin. Ya, kita misalkan negara Islam bertetangga dengan negara kafir, tapi keduanya punya perjanjian damai, maka tidak boleh saling serang. Namanya kafir muahid atau muahad. Kemudian ada juga kafir musta'min, orang kafir yang diberi jaminan keamanan oleh kaum muslimin. Ya, orang kafir datang ke sini misalkan, mereka bawa paspor, mereka bawa visa, ya, bawa jaminan keamanan, ya, maka orang seperti ini dijamin keamanannya, tidak boleh dibunuh, tidak boleh dibunuh, ditumpahkan darahnya. Nah, itulah para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa penjelasan tentang 7 perkara yang membinasakan. Semuanya adalah dosa besar, dan yang menjadi pembahasan kita adalah Nabi di sini menyebutkan tentang as-sihr, ya. Termasuk 7 perkara yang membinasakan adalah sihir. Baik para jamaah, sampai di sini pelajaran kita, semoga bermanfaat. Nah, yang menuduh wanita muslimah baik-baik dengan perbuatan zina, ini kan dosa besar. Kalau wanitanya wanita kafir, ini kan wanita muslimah. Qadful muhsanat al-ghafilat al-mu'minat. Nah, kalau kafirah, kalau wanita kafir dituduh berzina, hukumnya apa? Wanita kafir dituduh berzina. Di hadisnya kan wanita mukminah. Kalau wanita kafir boleh tidak dituduh zina? Zahirnya baik-baik saja. Para ulama menjelaskan, kalau wanitanya wanita kafir, menuduhnya berzina, itu hukumnya dosa kecil. Kenapa demikian, ikhwan? Kenapa? Karena wanita kafirah berbeda dengan wanita muslimah. Dari sisi pakaian, dari sisi penjagaan kehormatan, tentu wanita yang beriman
para jamaah, dia lebih terjaga kehormatannya. Maka menuduhnya ini perkara berat. Kalau wanita kafir, mereka nggak ngerti juga cara menjaga aurat, ya. Kadang mereka juga tidak paham batasan-batasan antara lawan jenis. Taib. Maka kalau terjadi ada tuduhan kepada wanita kafirah, para ulama menjelaskan hukumnya dosa kecil. Dosa kecil. Namun para ulama tidak menganjurkan kaum muslimin gampang menuduh wanita kafirah ya berbuat zina. Begitu. Allahu a'lam. Artinya gini, tuduhan kepada wanita mukminah dengan zina dengan tuduhan kepada wanita kafirah terkait dengan perzinahan, ya, ini tentu berbeda. Ya. Menuduh wanita kafirah ini lebih ringan ketimbang menuduh wanita mukminah dengan perzinahan. Namun seorang muslim menjaga lisannya, tidak asal tuduh menuduh, ya, tidak asal menghukumi menilai orang. Demikian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bissawab. Baik, sampai di sini pelajaran kita. Nanti insya Allah kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Di sini sisa satu dalil lagi saja, tapi bab berikutnya masih berkaitan dengan sihir. Ya, nanti di bab berikutnya kita bahas macam-macam sihir. Jadi tidak masalah, kita cukupkan sampai di sini pembahasannya. Nanti bab berikutnya juga masih sangat erat kaitannya, berkaitan dengan pembahasan dukun, tukang ramal, atau yang sejenis dengan itu. Barakallahu fikum. Baik, sampai di sini saya mohon izin Rabu depan belum bisa hadir mengisi pengajian di sini, mau keluar kota, jadi saya mohon izin tidak bisa ngisi, libur dulu di Rabu depan insyaallah. Baik, kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al-'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.